kalau misalkan masih soal tanjakan nih Pak Ilman, Ya. pastinya ketika tanjakan nggak melulu lancar, pastinya ada kalanya macet ya. Iya. Stop and go-nya gitu. Nah, di 350 ini kita baru menerapkan yang namanya hill start assist. Ya. Oke. Jadi di motor sepertinya belum terlalu banyak Ya. yang menggunakan itu. Kita adalah yang menggunakan pertamanya lah, kurang lebih awal-awal gitu generasi. Jadi hill start assist itu digunakan untuk ketika tanjakan macet, kita bisa tekan tuas rem 3 detik, itu motor akan berhenti. Jadi kemudian kalau misalnya kita bicara soal motor listrik, pasti ada timbul pertanyaan bagi masyarakat yang belum tahu soal motor listrik. Ini kalau hujan gimana? Oke. Wah, Gimana, nggak Bu Dian? usah khawatir kalau hujan. Kan banyak ya di sosial media yang Iya. udah menerobos ya kan. Sebenarnya kita sudah punya sertifikasi IP67, artinya anti air dan anti debu gitu. Karena baterai kita di shieldnya sudah sangat baik. Gitu ya. Jujur agak kaget ketika motor menggunakan mobil Nah, yang itu. biasanya adalah mesin cuci, TV. ini baru mobil teman-teman. Iya. Gimana Bu mobil, Dian? mobil kita baru launching tahun lalu. Yes. Gitu. Sebenarnya sama dengan waktu kita punya motor listrik, karena kita tahu bahwa konsumen Indonesia itu butuh sesuatu yang bisa diakses gitu. Mobil itu juga begitu. Gitu. Halo Sobat Autotech, balik lagi di Autotech Podcast yang membahas seputar teknologi dan juga otomotif bersama orang-orang kompeten di bidangnya. Autotech, teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Dan kali ini pemirsa kita akan membahas seputar kendaraan EV ataupun juga kendaraan listrik bersama Polytron. Dan nanti kita akan bahas bagaimana performanya, terus juga bagaimana kapasitas baterainya, fitur-fitur apa aja yang ada di Polytron, kita akan bahas lebih dalam. Jangan kemana-mana, simak sampai akhir videonya. Kita akan bahas pertama, di sini sudah ada dua narasumber kita di Polytron. Ada Ibu Dian sebagai GM Markom dan juga ada Pak Ilman sebagai Head Production Motor Polytron. Ya. Oke, ini kita ke Pak Ilman dulu. Oke. Kalau misalnya kita bicara soal kendaraan listrik, mulai dari motor ataupun juga mobil gitu kan, sekarang udah merubah banget nih. Apa yang jadi keunggulan dari Polytron di antara brand-brand lainnya? Yang pasti soal kompetitif dari segi angle penggunaan, penghematan biaya untuk sehari-hari itu sangat unggulan kita, salah satu keunggulan kita. Karena dari situ jika dibandingkan dengan penggunaan BBM itu sangat jauh hematnya. Jadi di situ salah satu poin yang paling inti. Ya, kalau misalkan dari desain atau misalkan fitur teknologi itu gimana, Pak? Ya, kita punya ada tiga Yes. produk. Ada Fox 200 yang paling kecil, Yes. itu kita nyebutnya buat entry level. Ada Fox 350 dan Fox 500. Nah ini Fox 350, Ya. backbone kita. Saya akan jelasin mungkin secara fitur yang ini ya, yang paling banyak disukai sama orang Indonesia. Oke. Mulai dari atas, di sini ada cruise control. Cruise control itu biasanya disematkan pada kendaraan-kendaraan otomotif yang high end, yang mahal-mahal. Oke. Kita coba masukkan di sini, gunanya untuk kalau misal kita berkendara agak lelah gitu atau agak pegel, jalanan kosong dan memungkinkan, itu bisa tinggal dipencet, jadi kecepatannya akan stabil. Oh, Misalnya di 40 gitu, akan stabil di 40. jadi nggak pegel ya? Nggak pegel. Nggak usah main-mainin. Iya. Terus sekalian buat yang ngapa-ngapain juga. Tapi jangan lepas tangan. Bahaya. Tapi apakah itu jadi pembeda dengan motor listrik lain? Banyak sebenarnya. Terus yang kedua gitu, ada Confideck. Kita nyebutnya Confideck karena ada 3 posisi riding untuk kaki. Oh gitu. Yang pertama ada di atas gitu ya, di Normalnya bagian ya? deck atas, paling atas. Yang kedua agak di bawah. Ya. Kemudian bisa selonjoran sedikit. Jadi tergantung posisi, mau
di titik mana yang nyaman. Kalau mau bosen-bosen geser-geser juga nggak apa-apa. Jadi dari segi ergonomis tergantung si pengendaranya lah mau seperti apa nyamannya gitu ya. Betul. Oke, kita beralih ke Bu Dian. Bu, ini kalau misalkan kita lihat dari market pasar listrik ini, motor listrik ini kan banyak banget gitu kan. Banyak yang muncul mulai dari produk lokal maupun juga luar seperti itu. Persaingannya ketat lah kita lihat di sini. Kalau target market Polytron sendiri menyasarnya ke mana, Bu Dian? Oke, kita sebenarnya punya beberapa lini produk ya gitu. Dan targetnya beda-beda nih. Karena sebenarnya kalau melihat dari visi kita itu adalah memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Jadi kita punya banyak kan. Nah, ngomongin EV motor, ada beberapa segmen yang kita targetin, kayak misalnya karyawan yang urban commuter ya. Terus ibu-ibu juga jadi target audiens kita, anak sekolah atau yang suka riding atau sunmori gitu ya, yang suka hobinya sunmori. Nah, balik lagi sebenarnya aku mau nambahin dulu sebelum kita ke target konsumen, kita tahu nih konsumen butuhnya ini gitu. Tapi kita juga cek ke mereka, sebenarnya kebutuhan yang paling basic atau yang paling mendasar itu apa dari mereka gitu. Makanya setiap pembuatan produk ini kita selalu fokus ke pelanggan. Itu adalah salah satu core value kita, fokus ke pelanggan. Contohnya yang tadi disebutin Ilman, itu adalah fitur-fitur yang sebenarnya kita sudah tanyakan ke pelanggan. Butuhnya apa sih gitu. Ternyata butuhnya pas lagi nyetir tuh nyaman gitu kan. Terus butuhnya ternyata kadang-kadang orang naik motor kan juga suka bawa barang banyak ya. Nah, itu dia. Confidex, selain Confidex, flat dia. Jadi kalau bawa galon juga bisa, 2 kardus gitu ya. Banyak kardus loh dan Tas segala macam. Bener. Gitu. Jadi benar-benar ditanya. Satu lagi yang paling unik posisinya adalah Fox 200. Karena kita tahu ada ibu-ibu dengan stereotip, nggak semua ya. Belok kiri, sennya kanan. Nah, itu sering. Itu benar-benar kita mendengarkan konsumen kita gitu. Jadi kita juga punya Fox 200 ada fitur yang namanya Fox Alert. Gitu. Jadi pas dia ke kiri, tapi sennya kanan, dia akan ada sensor. Oh gitu. Jadi target audiens kita beragam dari ibu sama pekerja gitu. Oke, berarti untuk ibu-ibu nggak usah khawatir ya, karena mau belok kiri tiba-tiba mau belok kanan tapi sana kiri langsung belok sendiri dia sennya. Akan ada sensor, akan ada sensor yang mengingatkan pada dia. Oke, alarm. Ini kalau Polytron sendiri dia ada 3 motor betul? Betul. 3 motor. Nah, Saat ini saat ini akan Kalau dikembangkan lagi. totalnya sih dari awal-awal kita udah total ada 6 sebenarnya. Oh, udah 6 ya. ya? Iya, cuman yang 3 udah discontinue. Sekarang 3. Oke, gitu. Nah, dari 3 ini Bu Dian, masing-masing pasti punya target market yang berbeda nih. Mungkin ada yang perusahaan tadi untuk ibu-ibu gitu kan. Boleh dijabarin nggak dari 3 motor dari Polytron ini? Oke, 350 ini sebenarnya untuk pekerja ya. Karena kita ngomongnya adalah modern warrior. Petarung lah ya. Petarung jalanan ya. Karena macet-macetan di jalan gitu. Nah, yang Fox 200 itu memang buat ibu-ibu. Tapi sebenarnya kita membuka segmen juga untuk student atau anak sekolah ya gitu. Jadi bisa juga karena bentuknya ramping dan kilometernya range-nya tidak terlalu jauh. Jadi kebutuhannya memang bisa jarak dekat. Satu lagi Fox 500. Fox 500 itu sebenarnya lebih yang buat ke yang suka riding jauh, touring, sunmori gitu. Karena dia bentuknya besar gitu dan nyaman kalau dibawa jauh. Di belakangnya itu pakai monoshock. Jadinya empuk banget. Mau berdua, mau sendiri itu. Oh, yang di tengah itu ya? Betul. Oke. Berarti motosikl bisa buat touring juga? Bisa. Untuk range-nya gimana, Bu Dian? Untuk range-nya untuk yang motor touring ini? Touring itu range-nya Di 130. Cuman kan kalau motor listrik itu harus kalau mau jalan jauh itu harus direncanakan dengan matang. Kita misalnya udah tahu kapasitas baterai ini bisa untuk 130 kilo. Sebelum jalan itu harus diperkirakan akan mengisi charger di mana, ngisi listriknya di mana. Itu harus matang. Karena itu untuk menyambung nyawa, untuk bisa sampai tujuan, itu perhitungannya harus pas. Gitu. Karena kan udah tahu jaraknya 130. Nah, kalau misalkan kita bicara soal range lagi nih,
Boleh dijabarin nggak Pak Hilman tadi, misalkan tadi yang paling untuk mahasiswa, untuk siswa, untuk ibu-ibu juga, terus untuk yang kelas pekerja, sama kelas untuk yang touring itu kan beda-beda pasti spesifikasinya. Betul. Secara jarak ataupun juga jarak tempuh mereka ini seperti apa? Ya. Untuk yang Fox 200 itu di jaraknya 85 km sekali charge baterai full gitu. Yang menarik, Fox 200 itu awalnya kita desain, kita buat itu untuk kebutuhannya ibu-ibu, tadi sudah jelasin. Betul. Tapi lama-lama bergeser, anak-anak muda, anak-anak sekolah itu suka juga. Oh gitu. Makanya kemarin kita bikin kompetisi namanya Berkreasi. Itu kan bagian Fox 200 itu banyak yang luas gitu, banyak yang lapang. Kok ini kayak kanvas gitu. Kita coba bikin lempar ke audiens, coba digambar Livery gitu lah ya. betul, dekal apa segala macam, silakan berkreasi di situ. Ternyata yang submit banyak juga anak-anak mahasiswa dan juga pelajar. Gitu. Jadi di situ mulai dikenal sama mahasiswa dan pelajar, karena juga secara sewa baterai dari tadi belum dibahas tuh sewa baterai. Fox 200 itu paling irit, 125.000 per bulan. Karena kita memisahkan antara motor dan baterainya supaya secara harga bisa terjangkau. Biar motor itu pemiliknya yang beli, baterainya kita yang urus, Polytron yang urus. Karena kalau motor listrik itu secara biaya baterai itu cukup besar persentasenya, sekitar 40%-an lah kalau misalnya utuh. Tapi kalau mau beli ya bisa juga. Nah, kalau yang di kelas tengah tadi, yang untuk pekerja ini yang apa? Modern Warrior? Iya, Nah, itu gimana? 350. Nah, 350 tadi pertanyaannya apa? Range-nya? Range-nya, oke. Fox 350 itu range-nya 130 kilo. Tapi rata-rata di kecepatan 40. Mungkin kalau misalnya motor-motor listrik yang lain ada yang klaimnya sampai 160, ada yang lebih dari kita 150 gitu. Tapi yang harus diperiksa adalah di rata-rata kecepatan berapa. Karena itu sangat menentukan. Ada yang lain tuh ada yang 30, ada yang 20 km. Kalau misalnya kita itu 130 itu untuk 40 km. Rata-rata kecepatan. Untuk di kota sangat cukup lah. Iya, betul. Lagi Jakarta ya. Kalau misalnya diturunkan menjadi 30 km, itu sebenarnya jaraknya bisa nambah. Iya. Bisa 160-an. Iya. Oke. Gitu. Kalau 20 nambah lagi. Iya. Tapi Bisa lebih jarang dari ya. itu, iya. Yang 20. Cuman kan Masih 20 km. pelan Kontrak gimana banget. ntar? Di komplek kayaknya. Kita ngasih angka 130 itu berdasarkan 40 km per jam karena rata-rata nyamannya di kota ya kecepatannya segitu. Normalnya segitu lah ya. Betul. Dengan Tidak di hidup pikuk ke Jakarta ya. Nah, kalau di atas lagi gimana? di atasnya lagi itu adalah Fox 500. Yes. Secara jarak sama sebenarnya 130 karena secara baterai bedanya sedikit. Tapi karena ini buat motor hobi sebenarnya secara kecepatan itu bisa kenceng banget. Bisa gitu? Secara kecepatan bisa 130 km per jam mentoknya. Kalau yang Fox 350 itu sampai 95 top speednya. Oke. Gitu. Nah, ini kemudian kalau misalnya kita bicara soal motor listrik, pasti ada timbul pertanyaan bagi masyarakat yang belum tahu soal motor listrik. Ini kalau hujan gimana? Oke. Wah, Gimana, nggak Bu Dian? usah khawatir kalau hujan. Kan banyak ya di sosial media yang udah menerobos ya kan. Sebenarnya kita sudah punya sertifikasi IP67, artinya anti air dan anti debu gitu. Karena baterai kita di shieldnya sudah sangat baik. Ya. Cuma memang dari IP67 ini itu 1 meter ya dan 30 menit gitu. Itu bisa gitu. Selebihnya mungkin kita pernah tes ya, masih aman sih. Cuma memang ini kan motor darat, bukan amfibi ya. Iya. Jadi memang tidak Garis dibuat bawah. seperti itu ya. Tidak dibuat memang buat banjir gitu kan. Jadi hati-hati aja untuk penggunaan, sebaiknya dihindari dan kalaupun memang terpaksa melewati ya dibersihkan setelah itu. Karena sebenarnya baterainya tidak apa-apa, tapi part-part lainnya kan akan berpengaruh ya. Berpengaruh. Gitu. Nah, itu terutama yang karet. Nah, terutama yang karet.
Yang karet? Yang bahan-bahan Iya. dari karet, seal itu kan dari karet tuh. Oh, Betul. cepat getas dia. Betul, itu yang bahaya. Cara merawatnya gimana, Pak Ilman? Harus dicuci. Rutin. Rutin. Rutinnya berapa lama jangka waktu dicucinya? Sebenarnya kalau kotor habis kena air itu harus Harus dicuci langsung. bersih. Oh gitu. Langsung Itu aja dicuci. sih. Kalau seminggu nggak hujan dipakai nggak kotor ya nggak Ya apa-apa. udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Based on situasi berarti. Iya betul. Betul. Nah, Situasi ini dan tadi kondisi. kita balik lagi ke range, sorry tadi aku Ya, lupa. oke. Kalau range-nya, ini tesnya based on apa tesnya? Itu tadi yang kilometer. Heeh. Kilometer kita kecepatan 40 bisa 130 Oke. kilo. Kecepatan 30 itu bisa 160 sampai 170 kilo. Kecepatannya 20 bisa lebih dari itu. Oke, tadi menyambung juga soal keraguan masyarakat terhadap motor listrik walaupun sudah banyak gitu kan. Mungkin ada beberapa Betul. masyarakat juga yang masih berusaha untuk membuka pikirannya bahwa Ya. motor listrik sudah makin merebah. Ya. Ya. Selain tadi ketika hujan, pasti yang dipertanyakan adalah tarikan motor listrik seperti apa. Gitu. Nah, kalau misalkan dari Polytron sendiri, tarikannya ketika tarikan awal ini sebegitu melesatnya kan? Mungkin saya yang jawab ya. Bu Atau Jeje. jerky gitu gimana? Gimana Pak Oke. Irfan? Di internal R&D kita itu kita bikin dua ukuran. Yang pertama dari 0 sampai 100 meter Iya. jarak itu secara waktu bisa menempuh 8,6 detik. 8,6 detik. 8,6 detik. Nah, top speed kita itu kan 95. Iya. Karena biasanya kalau otomotif di tes itu 0 sampai 100 km berapa detik. Nah, ini kita sampai 50. Itu 6,6 detik. Jadi cukuplah untuk karena ini juga bukan motor untuk Iya. kebut-kebutan, bukan untuk balap, Iya. bukan untuk mengejar waktu ya. Ya, angka itu dirasa kita cukup. Sangat cukup. Oke, kalau Menjawab. misalkan medannya tanjakan itu gimana Pak Irfan? Tanjakan tergantung situasinya. Tapi kalau secara derajat itu kita sebenarnya membatasi di 14 derajat. Kemiringan ya, Iya. kemiringan. Tapi ya kalau lebih sedikit dari itu ya masih mampu kok motor Ya. kita. Gitu. Itu di semua kelas berarti? Di Iya. semua kelas. Di 350 dan 500. 3.500? Ya kalau yang untuk 200 kita sarankan di perkotaan aja. Ya. Karena Oh. secara ukuran kecil. Ya. Dan motor listrik itu didesain juga sebenarnya Buat buat perkotaan. Kalaupun ketemu tanjakan ya bukan yang untuk ke gunung juga kan. Tapi anyway, motor kita sudah dites. Sudah. Sudah dites ke Oh, iya. Gunung Muria ya. Gunung Muria. Gimana hasilnya Bu Dian? Aman, lancar, Aman. lancar gitu. Oke. Dan yang coba juga sebenarnya itu waktu itu teman-teman media juga Betul, ya. betul. Nah, dan mereka very positif in terms of feedback-nya. Oke, berarti mantap lah. Nah, kalau misalkan masih soal tanjakan nih Pak Ilman, Ya. pastinya ketika tanjakan nggak melulu lancar, pastinya ada kalanya macet ya. Iya. Stop and go-nya gimana? Nah, di 350 ini kita baru menerapkan yang namanya hill start assist. Ya. Oke. Jadi di motor sepertinya belum terlalu banyak Ya. yang menggunakan itu. Kita adalah yang menggunakan pertamanya lah, kurang lebih awal-awal gitu generasi. Jadi hill start assist itu digunakan untuk ketika tanjakan macet, kita bisa tekan tuas rem 3 detik, itu motor akan berhenti. Oke. Seperti mobil pakai rem tangan lah, Oh, kurang lebih ngelok gitu. bannya? Handbrake, iya, Ban belakang atau belakang. belakang? Karena kan kita pakai hub drive, mesinnya itu di roda. Oh. Nah, itunya akan kunci, jadi untuk nahan dari Beban motornya? Beban motornya. Oh gitu. Nah, berarti setelah 3 detik dia akan bisa jalan lagi? 3 detik ditahan, motor berhenti, dilepas. Kita nyaranin tidak lebih dari 1 menit. Harus jalan lagi itu motor. Alasannya? Karena kan panas. Oh, Motor nggak ini terlalu berat betul, bebannya. betul. Oke, nah selain itu kalau misalkan teknologi lain di tanjakan itu seberapa apa namanya efektifnya ketika kita pakai di jalan kota yang oh ya berfungsi nggak di jalan kota kalau misalkan ini Berfungsi. tetap Di gunung berfungsi aja juga? berfungsi apalagi di kota. Oh gitu, berarti Iya. nggak cuma untuk ditanyakan aja tapi di jalan kota landai biasa dia Iya. akan berfungsi juga seperti itu. Sebenarnya malah lebih efektif di kota karena kan kadang macet pas tanjakan. Nah, Flyover. Flyover ya kan. Kalau di gunung kayaknya jarang macet jadi aman kita ke atas. Oke, nah untuk teknologi yang tadi itu apakah hanya di 350-500 atau yang Saat ini di 350 aja. Karena ini produk 350. kita yang terbaru, yang paling aktif. Oh, berarti yang 500 belum? Belum. Akankah Belum. ada pengembangan? Kita tunggu aja. Itu yang seru. Oke, ini tadi Pak Ilman sempat bahas sedikit soal biaya dan juga baterai gitu kan. Oke. Nah,
kalau untuk baterai ini, dia sistemnya sewa kah atau udah kepemilikan pribadi? Ini kayaknya kita punya dua ya. Dua. Dua skema. Bisa sewa, bisa beli langsung. Oh, gitu. Cuma memang kebanyakan dari konsumen kita, usernya, mostly sewa gitu. Sewa, kenapa sewa? Karena gini, baterainya udah nggak perlu worry lagi. Baterainya lifetime warranty. Karena sebenarnya bukan punya konsumen kan. Oke. Ini masih punya Polytron. Makanya tadi ada biaya sewa yang Ilman bilang. 200.000 untuk 350 dan 125.000 untuk Fox 200 gitu. Nah, selain itu keuntungannya ya kalau misalnya ada apa-apa dengan baterainya, even 80% pas di charge cuma bisa mencapai 80%, bisa ke service center dan diganti langsung. Oke. Nah, Jadi, kalau untuk lebih sistem sewa warranty. ini, mungkin boleh dijelasin detail Budian, seperti apa? Apakah per bulan kah? Atau Per bisa bulan. per 3 bulan kah? Atau gitu? Kita biasanya masih per bulan 200.000 dan 125.000 itu Tambahin. cuma Bisa. bisa. Kita tuh Gimana? fleksibel sekali. Oh. Kita 1 fleksibel. bulan, 3 bulan, 6 bulan, Bisa. sama 1 tahun. Bisa. Bisa langsung. Nah yang 1 tahun, karena komitmennya 1 tahun, kita kasih diskon 1 bulan. Jadi 13 bulan? Enggak dong, Enggak, jadi diskon 11. kan, 11 Oh, diskon bulan. sebulan, berarti 11 bulan? Iya. Oh. Bayarnya 11 bulan. Iya. Oke, nah kalau misalkan tadi baterai juga secara perawatan, mungkin juga banyak orang yang belum tahu gimana cara merawat baterai motor ini supaya awet gitu kan. Karena yang menjadi perbincangan masyarakat sekarang itu Baterai. mereka belum banyak yang belum mengetahui bagaimana caranya merawat baterai. Kalau untuk motor kita, baterai nggak perlu dirawat, tapi dipakai. Kita yang rawat. Iya, karena semakin motor kita dipakai dan baterainya itu ngisi, di charge, di start itu akan lebih bagus. Oh, gitu? Iya, karena sebenarnya kalau baterai itu aja harus sering dipakai, Ya. itu lebih aman. Semakin sering tiap hari gitu ya dipakai, itu semakin bagus buat baterai kita. Oh, nah kalau baterai ini dia jangka waktu pakainya dalam artian masa habisnya, bukan baterainya habis ya, tapi masa apa Ya, namanya degradasinya berfungsinya ya. lah. Nah, itu berapa lama? Kita punya hitungannya sendiri. Oh, Cuman kita tidak mau menginformasikan lebih detail karena itu takutnya mengkhawatirkan buat user-user kita. Kita sudah mengcover itu dengan sistem sewa baterai tersebut yang tadi Oke. dijelasin. Jadi urusan yang seperti itu kita ke user kita nggak usah dipikirin, biar itu kita yang urus, kita yang mikirin. User kita maunya harusnya nyaman aja gitu. Oke. Kalau untuk ngecasnya gimana, Budian? Just di rumah aja. Ya seperti HP Seperti pada HP. umumnya. Stop kontak? Colokan. Stop kontak? Iya. Oh iya? Iya. Berapa lama? Kalau yang Fox 350 itu 4 sampai 5 jam. Kalau dari nol ya. Dari nol. Tapi Iya. kalau misalnya karena gini, posisi baterai itu kalau dari awal-awal itu cepat. Yang agak lama itu 80% ke atas. Oh, gitu. Jadi 80% ke atas itu secara waktu melambat gitu. Iya. Analoginya kalau misalnya kita ngisi air di gelas kosong, awal-awal kan cepat Iya. gitu. Iya. Semakin udah penuh semakin pelan-pelan, Hati-hati. takut tumpah. Takut tumpah. Kurang lebih gitu analoginya, Iya. supaya gampang. Tapi untuk sampai 80% itu cuma sejaman ya. Kalau misalnya pakai charging yang bawaan kita itu kurang lebih 3 jam kalau dari nol ya. Iya. 3 jam? Iya. Itu semua 80. kelas? Semua kelas rata-rata. Oke. Karena yang baterai ini 10 ampere, yang baterai Fox 200 itu 5 ampere. Oh. Karena baterai juga lebih kecil, Ya. makanya sewa lebih murah. Tapi itu di rumah kalau ngecas. Ya. Sebenarnya kita juga punya solusi. Kalau misalnya kalian mau jalan jauh daripada ngecas balik lagi ke rumah atau apa, kita Ya. juga udah punya fast charger yang mobile, yang portable. Portable, betul. Itu gimana tuh caranya? Itu 25 ampere secara ampere kapasitas gitu untuk Ini kayak power pengisian. bank berarti? Iya, betul kayak Sistemnya power kayak power bank. bank? Oh gitu. Kayak Power bank bank. tapi harus tetap nyolok ke listrik ya. Iya. Oh, Cuman memang daya yang dimasukin ke baterainya itu lebih banyak, jadinya ngisinya lebih cepat. Kalau full pakai portable fast charger kita itu 1,5 jam dari nol. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh, kita sarankan punya itu. Jadi sekalian untuk istirahat, kan di motor juga nggak mungkin kan kalau lama-lama duduk gitu. Maksimal sejam gitu pasti perlu istirahat lah. iya. Sambil nunggu istirahat, sambil makan, sambil ngelonjor gitu. Lebih Ngecharge, cepat. Pakai itu lebih cepat.
Nah, kalau misalkan kita bahas soal daya listrik rumah nih, Betul. minimal berapa ini dayanya? Kita punya tipe produk yang bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan listrik rumah di warga Indonesia, orang Indonesia. Iya. Kalau listriknya 900, kita punya Fox 200. Nah, itu bisa. Oke. 900 watt. Iya. Kalau listriknya di atas dari itu 1300 ke atas bisa Fox 350. Biar nggak jelek ya. Nah, betul. Betul. Karena dayanya sendiri untuk motor ini secara chargernya itu 850 watt pertama kali Ya. on. Oke. Tapi Nah, habis itu turun. kalau untuk degradasi baterai selama 5 tahun tuh berapa persen turun? Tergantung pemakaian, cyclingnya. Jadi kalau semakin banyak dipakai ya tentunya akan semakin cepat Ya. degradasinya. Tapi ya balik lagi, Nggak kalau perlu mau khawatir. aman, nggak usah dipikirin, dipakai aja terus. Baterainya sewa selama bayar sewa. Kalau degradasi di bawah 85%, itu datang ke service center kita, nanti baterainya ditukar dengan performa yang lebih baik. Kalau beli baterai, Beli bisa baterai nggak? bisa. 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 Itu berapa? Nah, beli baterai itu kita istilahnya punya 2 titik nih. Kalau Iya. komitmen dari awal Hmm. dengan beli baterai ini khusus untuk OTR on the road Jabodetabek ya, Jabodetabek. Motornya kan 16,5. Kalau langsung dengan baterai itu baterai kita hargai 12 juta, jadinya totalnya 28,5. Tapi kalau misalnya awalnya sewa baterai 16,5, tiba-tiba di tengah jalan kayak pengen beli baterai dah. Nah, itu harganya beda. Oh iya. Iya, itu 17 juta kita. Gitu. Jadi kalau paket di awal lebih murah, 12 Iya. juta. Tapi kalau beli nambah 17 juta. Tapi Pak Ilman, kalau bisa kita bicara soal pasti warga Indonesia ngincer hemat, indeks ekonomi ya kan? Indeks ekonomi. Ngincer hemat gitu kan. Lebih better kita sewa baterai atau kita beli baterai? Nah, itu pilihan ya. Maksudnya itu kan soal kenyamanan, preference. Mau ada orang yang beli baterai itu karena aduh takut lupa bayar sewa baterai gitu. Itu ada juga yang kayak gitu, nggak apa-apa. Toh kita juga kasih garansi di situ 3 tahun. Jadi aman lah. Sebenarnya tidak menyarankan mending yang sewa atau yang beli, tapi secara persentase sekarang 98% lebih itu sewa. Sewa. Gitu, sewa. Oke, ini kita beralih ke fitur. Tadi sudah sempat disenggol dikit kayak cruise control sama tadi apa yang kunci ban belakang itu? Itu start assist. Hill Sama start, hill start assist. Hill start assist. Ah, Ya, ada lagi nggak selain itu? Mungkin Banyak connect ya. ke aplikasi kah atau Aplikasi, betul. Nah, aplikasi motor kita itu terhubung dengan aplikasi yang Polytron EV. Di situ bisa kan kita keyless ya. Tadi juga Iya. belum dibahas soal Iya. keyless. Motor kita keyless. Nah, keyless itu kalau misalnya kuncinya lupa misalnya, kita bisa nyalain dari aplikasi itu. Jadi aplikasi itu Start sebagai mesin kunci motornya? cadangan. Oh, start mesin motor lewat Iya, aplikasi bisa? lewat aplikasi bisa. Oke. Bisa menyalakan dan hidupkan motor, bisa nge-track motornya ada di mana, Oke. bisa nge-track motornya hari itu kemana aja. Waduh. Waduh. Jadi hati-hati ya. Tapi itu bagus kalau Bagus. misalnya buat Bagus. Kalau kita nggak negatif, bagus itu. kalau punya anak gitu. Iya, Mainnya iya. kemana aja nih, Iya. bisa kelihatan. Iya, iya. Punya suami bisa juga. Tapi itu juga bisa dimatiin sebenarnya. Itu pilihan. Oh. Bisa Jadi dimatiin. kasih tahu aturan. Ah. Enggak, ini kita mengencourage istri-istri untuk membeli motor. Makanya laku. Kita nomor 1 loh. Oke. Selain Jadi itu ada lagi kita nggak? Macem-macem. Ya. Ada lagi nggak selain aplikasi, Pak Ilman? Aplikasi itu belum selesai tuh. Bayar sewa baterai, Bisa di situ? komunikasi itu lewat di situ. Biarpun kalau bayarnya ya tetap via QRIS atau virtual account gitu ya. Tapi yang Bisa dari kita komunikasi dengan user itu via aplikasi itu sebenarnya. Nah, bicara soal teknologi antara aplikasi dan juga kendaraan, pastinya walaupun kemungkinan kecil, tapi pasti ada kemungkinan bakal ada error sistem. Bagaimana Polytron mengatasi hal tersebut? Seperti menghadapi error-error lain pada umumnya. Yang pertama sebenarnya reset ya. Iya. Biasanya untuk shutdown lah, kalau misalnya itu reset, shutdown, restart, itu cara pertama.
Tapi kalau misalnya memang cara itu tidak bisa menanggulangi, bisa datang ke service center kita, gitu. Itu kita bisa, ya istilahnya service ya, bisa dibenerin, bisa diperbaiki apa yang salah, apa yang kurang sesuai gitu. Tapi kalau misalnya ternyata motor yang tidak bisa kemana-mana, nggak bisa bergerak sama sekali, amit-amit gitu, worst case-nya kita bisa mendatangkan tim service kita ke lokasi. Tapi itu harus janjian dulu ya, karena juga jadwalnya padat. Kalau misalkan bicara soal kayak tadi sistem error gitu kan, Ya. pastinya semua brand mengalami error seperti itu. Nah, untuk kelas motor listrik, ini trouble yang sering ditemukan apa biasanya? Nggak ada yang spesifik dominan ya sebenarnya ya. Jadi alhamdulillahnya aman-aman aja sih gitu. User-user kita juga banyak happy-nya, banyak udah ya happy-happy aja, senang-senang aja. Makanya juga word of mouth ya, kalau di marketing atau di kehidupan nyata ya kan itu yang paling works gitu ya. Testimoni dari user, makanya banyak yang milih motor ini karena banyak yang puas. Nah, testimoni puas kebanyakan soal apa, Pak Ilman? Atau Budian juga bisa dinanggapin nih? Nah, kemudian mungkin coba gantian. Sebenarnya dari dari motornya sendiri ya, dari Yeah. produknya. Karena again, produk yang pernah kita punya tuh Fox R dan kita improvisasi ya, Yeah. sesuai dengan feedback konsumen jadilah 350 gitu. Jadi dari kenyamanan berkendara dulu itu feedback pertama. Yang kedua sebenarnya kita juga punya yang tadi service center di mana-mana. Jadi no worries. In fact, service center kita sekarang tuh ada charger stationnya, Fast dan charging. itu fast chargingnya, dan itu masih free. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi banyak banget yang datang ke situ Oh. untuk ngisi gitu. Dan yang ketiga sebenarnya kita banyak melakukan engagement activity sama user-usernya. Salah satu contohnya tuh komunitas kita yang paling solid deh itu PFFR gitu ya. Itu kita punya aktivitas lumayan rutin sama mereka gitu. Tapi bisa di-sharing di situ juga, Bu Dian ya? Betul. Nah, sebenarnya itu sih yang kita Oke. jaga juga. Oke, Pak Ilman, Ya. ini tadi bicara dinamonya di belakang. Itu nyatu sama pelek atau enggak? Bukan dinamo, kita nyebutnya motor hub. Oh, motor Iya, hub ya? sesuai Itu- dengan itu nyatu jadi sama satu si dengan- peleknya? Betul. Nah. Kalau yang 200 dan 350 nyatu dengan ban, dengan pelek. Tapi yang 500 itu kita pakai mid drive. Jadi ada beltnya. Belt? Nah, seperti Oh. motor bensin pada umumnya. Gitu. Oke, Ada belt. nah kalau untuk motor-motor yang apa tadi? Aku lupa sebutannya. Motor hub. Motor hubnya itu nyangkut BLDC. sama si velgnya ini, itu ganti bannya gimana? Ganti bannya. Dicongkel, dibuka. Sebenarnya udah banyak bengkel-bengkel yang bisa melakukan itu, tapi memang Oke. belum semua. Tapi udah relatif untuk Jabodetabek sih aman lah. Oh gitu. Ya sebenarnya treatmentnya seperti motor pada umumnya, mengganti ya, cuman mungkin agak harus lebih hati-hati di bagian roda belakang karena di situ ada hubnya. Oh, better langsung ke service centernya tadi. Betul. Service center, betul, itu lebih aman. Nah kalau untuk ban motor itu sendiri itu beda nggak sih sama Sama aja, ringnya ring 13. jenis banyak. karetnya juga sama aja berarti? Sama, mau dimodif dengan model lain bisa, mau yang pacul bisa, mau yang slick boleh, itu preference saja. Oke, ini kita bahas durability sekarang. Durability. Oke. Tadi Ujan udah dibahas. Ujan oke lah, tapi nggak sampai ini bukan motor amfibi gitu. Iya. Nah, amannya kalau misalkan kira-kira pasti kan kita juga namanya genangan air, kita nggak bisa mengira-ngira gitu kan. Nah, sebagai kita pengguna motor listrik, hal apa yang harus kita perhatikan terkait genangan? Apakah kita biar menghindari aja, atau ada batasan dari motor listrik yang kayaknya masih bisa nih diterabas gitu? 1 meter sih sesuai dengan sertifikasi IP67 ya, 1 meter itu lumayan aman gitu. Cuma kan kita nggak tahu ya jalanan, kadang-kadang ada ituan ya, kayaknya lebih baik menghindari Menghindar. sebenarnya. Gitu. Kalau misalkan terik matahari, cuaca panas gitu, Sebenarnya aman ya, kita nggak ada terkait sama masalah. mesin mungkin ataupun juga body-body itu berarti aman, ban juga gitu ya? Banyak. Biasa aja sebenarnya. Nggak ada yang makhluk, ini bukan makhluk beda dengan motor-motor lain sebenarnya. Ya. Cuman bedanya ini secara bahan bakar menggunakan listrik. Gitu. Jadi harusnya mirip-mirip lah, aman aja. Malah banyak yang happy karena tidak perlu maintenance.
Oh iya? Iya. Minim maintenance? Iya dong, nggak ganti oli nggak. Oh iya, nggak ada oli benar ya. Di website kita itu ada namanya kalkulator EV. Di situ kita meng-encourage buat coba dihitung dulu deh. Ya. Biasanya misalnya pakai motor bensin dalam 1 tahun, tapi ya biar Iya. Impact-nya kelihatan besar biar gitu. terasa gitu. Dalam 1 tahun pengeluaran tuh apa aja? Iya. Isi bensin sehari berapa, ganti oli berapa, Pajak. buat pajaknya berapa gitu. 1 tahun kalkulasi nanti bandingin sama motor kita, bisa 200, bisa 350 atau 500. Kalau kita ambil rata-rata orang Indonesia kan motor matic gitu ya. Itu dalam 1 tahun itu penghematannya bisa 6-7 juta lebih ke atas. Oh. 1 tahun penghematannya. Jadi tadi kan Budian cerita soal komunitas. Wah, hematnya segini nih. Kalau komunitas kan emang sering jalan gitu, jadi Iya. bisa sampai 13 juta gitu. Wah, tahun depan bisa beli motor lagi gitu. Bisa bercandanya mereka gitu lah. Oke, nah ini tadi misalkan bahas maintenance juga. Maintenance yang paling krusial untuk motor listrik, terutama Polytron, yang harus diperhatikan apa? Untuk awet, jangka Kebersihan. panjang, kebersihan. Selain itu? Iya, baterai urusan kita. Tapi kalau misalnya baterainya beli gitu, ya kita juga melayani untuk pengecekan sebenarnya. Oh, Kebersihan sih paling utama, karena di situ Kebersihan, selain ya seperti pada motor umumnya, bahan yang dari karet itu kan ada resiko getas. Nah Iya. itu sih. berarti itu yang harus diperhatikan ya? Iya. Rajin cuci kalau musim hujan. Betul. Intinya sama sih, sama Motor-motor ini kind biasa of pada motor umumnya ya, gitu. gitu. Ya. Cuma memang ini lebih hemat dan efisien aja gitu. Oke. Kemudian tadi kita sempat bahas, kemudian sempat nyinggung soal service center. Ini mungkin bagi teman-teman juga yang mau servis motor listriknya gitu kan. Nah, kalau misalkan di wilayah Jabodetabek atau daerah mana aja ada service center untuk Polytron? Oke, kita nationwide itu ada 60 plus ya, 60 plus service center Ya. di Indonesia gitu. Di Jakarta saya lupa sih. Ada 7. Ada 7 ya? Ada 7. Saya bantuin ada. Oh, ada 7 ya, ada 7. Ada Ada 7. Atau di kota lain ada lagi nggak? Ada banyak. Ada. Totalnya kan 60. 60. Jabodetabek 7. Oh, Di Semarang ada, misalnya ada geser dulu. Di Bandung ada 2. Di Cirebon ada. Ya. Geser lagi mana? Jogja. Semarang ada, Jogja ada, Solo ada, Kota-kota Surabaya. besar. Surabaya ada, Surabaya ada. Jember ada, banyak. Berarti sudah terfasilitasi untuk service Betul. centernya Iya. seperti itu ya. Iya. Nah, ini kalau misalkan bicara soal garansi mesin dan juga garansi baterai, ini gimana Pak Ilman? Kalau mesin Ya. itu kita 1 tahun untuk BLDC-nya, motor hub-nya 1 tahun. Nah untuk baterai kalau beli kita garansinya 3 tahun. Tapi kalau sewa ya seumur hidup, selama masa sewa, selama masih sewanya dibayar, ya itu Kita yang tahu. garansi kita. Oh, garansi seumur hidup berarti Seumur kalau hidup. misalkan kita sewa tapi nanti. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan kita bahas terkait suku cadang, Suku ini cadang. penting kan? Penting banget. Namanya kendaraan pasti ada Betul. kalanya dia getas gitu kan. Betul. Entah misalkan beltnya kah atau part lainnya, itu Ya. gimana Pak Ilman? Oke. Polytron di Indonesia udah hampir 51 tahun. 51 tahun. Kita sudah terbiasa mengurus. Refrigerator, Nah. washing machine, TV. Jadi ini cuma ditambah satu lagi motor listrik. Oh, oh. Jadi ya itu kita bisa menyediakan Ya. spare part-nya lah, aman. Nah, kalau untuk garansi servis ketika pertama beli, ada nggak? Apanya? Maksudnya? Garansi servis. Garansi servis. Kayak misalkan biasanya kan kalau motor kita beli motor listrik kan motor Oh, itu, biaya servisnya Iya. maksudnya. misalkan biasa kalau misalnya kita beli kendaraan gratis servis 2 bulan ke depan Iya. atau kilometer Servis. berapa gitu kan ada tuh. Nah, itu selama 1 tahun yang berhubungan dengan BLDC itu free, kita garansi. Baterai juga ya selama sewa free. Kelistrikan juga 1 tahun. Gitu. Kalau yang lain tergantung case-nya dulu sebenarnya. Ya, Kalau misalnya kesalahannya, let's say, amit-amit karena cacat produksi, ya itu kita tanggung jawab. Tapi kalau karena keteledoran pemakai kan bisa juga gitu. Itu ya tanggung jawab masing-masing. Oke, ini Dari kita kemudian pemakainya. lagi. Ini pertanyaan terakhir juga sekaligus penutup juga nih. Nah, kira-kira unique selling point apa yang menjadi Polytron, motor listrik Polytron bisa menjadi
pembeda di dunia motor listrik Indonesia? Atau menarik minat apa yang ingin disampaikan? Ya, oke. Uniknya adalah skema sewa baterai, gitu. Karena kita merupakan pioneer yang pertama, ya. Salah satu yang pertama untuk adanya skema baterai. Yang kedua, ini Polytron, brand lokal yang sudah 51 tahun. Ya, tahun ini kita 51. Jadi no worries, worry free, ya. Ya, untuk semua servis dan apapun itu kita pasti akan provide yang terbaik gitu. Terus yang ketiga, harga mungkin ya menarik ya, positioning harga, karena mungkin tadi itu karena ada sewa baterai, jadi biaya akuisisi pertama itu jadi lebih murah gitu. Kalau untuk 3 motor ini mungkin boleh spill Bu, harganya berapa aja? Spill Pak. Untuk Jabodetabek ya, saya kasih contohnya satu aja. Fox 200 di Jabodetabek itu sekarang di PRJ, ini kita ngomong PRJ belum ya? 12 juta. Sewa baterai 125 setiap bulan. Oke. Fox 350 16,5 juta. Sewa baterainya 200.000 per bulan. Fox 500 38,5, sewa baterainya juga 200.000 per bulan. Oke. Dan kita sebenarnya ada subsidi juga. Ya, itu udah termasuk subsidi yang saya sebutin. Ya, jadi angka segitu itu sudah dengan subsidi Polytron. Ya. Oke. Nah, 7 juta, 6 juta. Start dari 6,5 juta. Nah, start dari 6,5 Ya. juta. Jadi yang 200 itu 6,5, yang 350 6 juta, yang 500 5 juta. Iya. Nah, Jadi itu menurut saya worth it untuk industri ekonomi, bener ya? Iya. Lagi carut marut ya kan? Motor paling pas. Tapi tadi pertanyaan terakhir soal motor listrik, kemudian kita coba bahas soal mobil. Saya jujur agak kaget ketika motor menggunakan mobil yang biasanya adalah mesin cuci, TV. Ini baru mobil, teman-teman. Iya. Gimana mobil. kemudian? Mobil kita baru launching tahun lalu. Iya. Gitu. Sebenarnya sama dengan waktu kita punya motor listrik, karena kita tahu bahwa konsumen Indonesia itu butuh sesuatu yang bisa diakses gitu. Mobil itu juga gitu. Yep. Ngelihat trennya EV. Nah, sebenarnya kalau ngelihat dari EV, adopsinya memang lumayan cepat ya. Nah, EV gitu. Jadi mobil ini salah satu yang adopsinya juga lumayan cepat. Tapi yang kita tahu adalah orang yang transisi dari bensin ke EV itu sebenarnya worries-nya ada 3. Iya. Pertama, harga jual kembalinya gimana? Pastinya kan kalau beli mobil pasti mikirin harga jual kembali, ya kan? Iya. Yang kedua, baterainya ntar gimana? Ya kan? Kalau rusak gimana? Gitu. Karena baterainya lebih mahal sama kayak motor, ya kan? Udah gitu. Yang ketiga, nanti brandnya gimana? Kan ada beberapa brand yang masuk tuh, gitu kan? Nah, itu kita jawab semua. Satu, kalau orang ngomongin harga jual kembali, kita udah kasih garansi 70% buyback. Jadi kalau misalnya sudah beli Polytron G3, namanya Polytron G3 Plus ya. Iya. Kalau misalnya dalam 3 tahun dia mau jual kembali, itu bisa kita beli dengan harga 70% dari harga jual. Oke. Gitu. Which is worry free. Ya, make sense sekali. Yang kedua, baterai. Baterai kita juga ada sewa baterai sama kayak motor gitu. Jadi no worries kalau udah sewa baterai, itu lifetime warranty kita yang handle. Tapi kalau misalnya tidak mau sewa baterai pun jual dengan baterainya ada. Kita cover garansi 8 tahun untuk baterai, ya kan? Nah, yang ketiga brand. Ya, Polytron asli Kudus. Kita akan support, nggak akan kemana-mana juga ya, gitu. Mau kemana? Tadi menarik terkait after sales, itu berlaku untuk motor juga nggak? Yang mana yang 70%? After sales, iya. Tidak. Tidak. Apakah ada penawaran Karena lain? sebenarnya ingat, kita itu mendengar dari konsumen. Once konsumen mau beli motor, bukan itu concernnya, bukan harga jual, tapi harga awal, ya kan? Kalau mobil beda, mobil Perilakunya harga beda ya? jual, nanti gimana jualnya nih? Gitu. Pasti gitu, karena long term kan. Sambutan masyarakat atau pecinta otomotif terkait munculnya Polytron G3 Plus ini gimana? Sangat bagus karena kita sebenarnya kali ini masih cuma punya satu tipe doang, ya. Nanti akan ada tipe-tipe baru, tunggu tanggal mainnya sebelum ditanya. Dan kita sebenarnya in terms of penjualan sudah masuk top 15 di Indonesia, jadi which is good for us. Oke. Selain motor, mobil listrik,
kira-kira hal baru apa lagi yang ada di Polytron? Kita punya laptop, kaget nggak? Kita punya laptop tahun Yes. lalu juga gitu. Dan laptop kita lumayan unik. It's a medium lineup gitu. Karena sebenarnya ngelihat lagi kebutuhan penetrasi laptop masih kecil ya gitu. Dan mostly itu student dan pekerja ya yang pakai gitu. Jadi kita tawarkan laptop yang berkualitas tapi bisa diakses juga, which is affordable. Sekarang kan semuanya naik ya. RAM chip naik, Yeah. memori naik. Nah, kita nggak naik. Kita stay. Nyusahin pasar. Iya. Jadi lumayan acceptance-nya lumayan oke banget gitu. Karena waktu itu udah ada banyak yang inden juga gitu. Tapi sekarang stoknya udah ada lagi. Oke, Pak Ilman dan juga Budian mungkin boleh sampaikan terkait Polytron ini, apakah akan ada gebrakan selanjutnya? Apakah ada produk lagi atau apa yang akan diselenggarakan oleh Polytron? Mungkin boleh sampaikan? Intinya kalau Polytron sesuai dengan acara ini ya, Autotech. Jadi ada auto dan teknologi. Pokoknya itu jagonya Polytron. Pas ini. Gebrakan selalu ada ya. Gebrakan selalu ada. Cuman yang paling dekat mungkin acara yang akan kita ramaikan itu ulang tahun Polytron Ya, punya festival. September. Polytron Festival. Tanggal berapa itu? Tanggal 18, ulang tahun Polytronnya tanggal 18 September, tapi acaranya kita akan ada fun run, itu tanggal 20. Tanggal 20? Jadi 19-20 September di Jakarta, ada 3 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya. Gitu. Kita akan adain fun run dan activity lainnya. Jadi tahun lalu kita sudah ada Polytron Fest namanya. Tahun ini akan ada lagi Polytron Fest. Yang bedanya adalah Polytron Fest kali ini kita akan ada seperti biasa fun run, fun walk untuk keluarga, Yep. dan fun walk with pet. Jadi bisa Peliharaan. bawa. Wow, seru banget tuh. Nah, jadi buat para pelari culture, Iya, pelari culture. silakan join untuk fun run-nya ya. Jangan lupa join fun run dari Polytron yang akan ada di bulan September nanti. September. Join, Oke. visit aja ke ini websitenya kita Polytron Indonesia /Polytron Festival. Oke, Sobat Autotech, itu dia pembahasan kita terkait kendaraan listrik bersama teman-teman dari Polytron. Terima kasih Budian dan juga Makasih Pak Ilman. banyak. Makasih Mas Noval. Udah Oke. ngobrol-ngobrolnya. Sampai jumpa Sobat Autotech. Oke, ini di depan kita sudah ada Polytron Fox 350 yang katanya Modern Warriors. Ya, Nah. made for Modern Warriors. Gimana ini, Pak Ilman? Fitur-fitur yang menarik Ya. di motor ini nih. Fitur Warnanya kita warna dulu kali Oke, ya. warna dulu. Warnanya, ini agak lain warnanya nih. Iya, agak lain. Coba warnanya, Nah, ini warna yang paling laku, gitu. Green Flux. Green namanya Flux. Green Flux. Jadi ini kayak kameleon, kayak bunglon. Kita nyebutnya green karena kalau misalnya rata biru, hijau. Tapi kalau Iya. miring sedikit, Ungu dia. kadang ungu, kadang biru, tergantung angle sama Iya. cahaya. Nah, ini yang paling laku warnanya karena unik. Gitu. Jadi ya banyak yang senang dan belum banyak ya motor yang pakai warna Seperti ini. seperti ini. Kalaupun toh ada, modifan pasti. Iya, Iya kan? Iya. Gitu. Nah, ini kita bahas dari depan dulu. Kita bahas ke headnya dulu nih. Ya, Ini kalau kita lihat headnya, simple sebenarnya headnya. simpel, Ah. informatif. Yang penting Dan informatif. warnanya nggak begitu mencolok. Ya, Kayak nggak silau di mata. Biasanya kan kalau motor listrik kan warnanya ada yang kuning, Ya, merah ya nggak. Tapi ini warnanya standar. aman. Oke banget. Dan kalau misalkan di panel ini, informasi yang didapatkan oleh si pengendara, apa aja Pak Ilman? Semuanya ya. Ini kalau ini sekarang posisi P, which is itu parking. Kalau misalnya berhenti itu akan P gitu. Iya. Tapi kalau mau jalan kita pencet ini. Nah, ini udah langsung bisa jalan. Oh, ini P-nya udah masuk dipencet. D ya? Iya, udah masuk D. Speed kita ada 2, Ya, ada D itu yang normal. eco gitu ya. Eko. Nah, kalau misalnya mau kencang, kita ada S. Nah, ini S. Nah, itu bisa sampai 95. Kalau yang D? Kalau yang D sampai 60. Oh, 60. Kita batasi 60 gitu. Oke. Nah, yang tadi cruise control itu di sini. Jadi kalau misalnya kita gas gitu, oh ini lagi di lock. Gas, misalnya di kecepatan 40, kita Iya. pencet cruise controlnya, itu akan stay di 40 walaupun nggak digas tangan. Oke. Gitu. Itu cruise control. Kemudian hill start assist, kalau misalnya lagi ditanjakan, kita tekan ini 3 detik. Nah, nanti akan di panel indikatornya akan ada tulisan HSA, Apa tuh? hill start assist. Oh. Jadi motor otomatis akan nge-lock dia ini betul, belakangnya. ditanjakan nggak bakalan turun, nggak bakalan mundur. Oke. Dan itu ada catatannya. Harus maksimal berapa lama tadi?
Kita sarankan tidak lebih dari Disarankan. 1 menit. Supaya nggak terlalu berat nopang si bannya itu ya. Betul. Panas Dan kan? ya, untuk kemiringan si tanjakannya berapa derajat, Pak Ilman? 14 derajat. 14 itu maksimal ya? Ya kita sarankan di 14, tapi ada yang lebih dari itu sampai 17 masih oke lah. Oke. Tergantung boncengan apa enggak juga kan. Bisa mundur nggak ini? Bisa dong. Oh, bisa? R. Oh iya. Jadi kalau mundur tinggal tekan R ini sama gas, itu langsung bisa mundur. Secara tarikan ketika mundur sama ketika maju beda Pak? Sama? Ya kalau tarikan maju lebih kenceng ya. Kalau mundur kan kalau Supaya kenceng juga hati-hati ya. ngeri. Iya, itu dia. Itu yang, Bahaya, yang wajib bahaya. itu harusnya. Iya. Jangan sampai ntar tarikan maju sama tarikan mundur sama Iya. jambakannya kan. Bahaya, Supaya lebih bahaya. safety. Terus kalau misalkan kayak hazard gitu ada nggak? Apa? Lampu hazard. Oh hazard ada. Nih. Oh ini ya. Iya. Ada ya. Ini lagi nyala kebetulan tuh. Oh iya lagi jalan. Matiin. Ada. Dia headlampnya warna apa nih? Warna kuning. Kuning deh, lampu kuning ya? Karena kalau misalnya dikabut, ini aman gitu. Kelihatannya sih putih, tapi untuk dikabut aman. Oh gitu. Nah, Oh. bisa kelihatan. Oke. Selain ini kita bahas tadi apa namanya head panelnya udah. Terus kalau misalkan mau ngecas, Konektornya di sini. Konektornya di mana? Di sini. Portnya di sini. Ini yang nantinya akan disambungin ke stop kontak rumah bisa itu. Iya. Jadi kita ada chargernya. Nah ini juga udah keyless. Oh keyless Jadi juga. kalau Oh, mau iya, buka iya. bagasi, tinggal pencet ini. Hah? Gitu. Nah ini lagi. Langsung. Oh. Nggak ada chargernya. Jadi tinggal colok, Ya. masukin ke listrik. Kayak Oh, HP gitu. aja gitu. Ini untuk kapasitas bagasi berapa liter, Pak Ilman? Ini sekitar 17. 17 ya? Ya. 17 liter ini. Helm masih muat nggak ini? Helm half face. Half masih muat kali ya? Yang ukuran yang Kalau full face juga tergantung ya. Kalau misalnya yang gede banget ya enggak. Iya. Tapi kalau misalnya yang Half face lah ya ini. slim masuk. Iya sih. Gitu. Half face aman lah. Kalau half Apalagi face yang aman cuman ini batok. bagasi segini. Biasanya isinya jas hujan. Iya benar. Charger, helm masih bisa. Aman. Nah, baterai kita di sini. Oh baterai di sini. Baterai di sini. Nah Jadi- ini tadi dibilang tadi. Karena footstepnya agak lebar jadi ergonomis buat bawa barang-barang terus bawa galon tadi Iya. ya. Ini masih muat karena ini memang gede banget jujur. Lebar ini dia. Terus sekitar 60 cm 50 cm ada kayaknya. Ya, ada. Ya kan? Ada. Tapi kalau bisa ditaruh Apa? beban aman dia di sini karena baterai. Nggak ya? apa-apa. Nggak apa-apa. Oh aman. Nggak apa-apa. Kan ada dilindungi rangka kita. Berapa kilo berat ya maksimal? Apanya? Disarankan berapa kilo untuk beban yang ditampung di si Total kita itu tidak lebih dari 150 barang dan orang gitu. Oh gitu. Barang dan orang. Baik kalau bawa galon terus bawa belanja ini masih aman sebenarnya. Aman. Apalagi kalau lurus-lurus aja. Oh, oke. Jalan perkotaan kan biasanya lurus. Oke, sip. Aman. Mantap.